Dan pada akhirnya yang sering kita dengar di masyarakat, terjadinya amputasi. Iya, di Ya. amputasi ini ya dok, yang maksudnya sebenarnya yang ditakutkan ya dok. Betul. Halo Sobat Rehab, apa Ya. kabar? Dan hari ini kita akan berdiskusi hal yang baru lagi ya dok. Ya, Ya, jadi kita akan berdiskusi mengenai diabetes mellitus atau sakit gula. Mungkin Sobat Rehab ada yang pernah dengar nih sebelumnya tentang sakit gula ini. Kalau misalnya sakit gula itu kan saya pernah dengar ya dok, dia bisa sampai kena stroke, kena serangan jantung. Ini sebenarnya emang seberapa parah sih dok sih untuk si sakit gula ini, diabetes? ya. Nah, seberapa parah? Jawabannya bisa parah. Oh iya, oke Nah, dok. gitu. Jadi gini, yang Kevin sebut tadi, Ya, konsep misalnya stroke atau sakit jantung, Iya. itu jika konteksnya mengenai makrosirkulasi. makro jadi besar ya dok Nah, ya? sirkulasi Ya, lebih sirkulasi besar. Nah, tapi ada lagi yang dia ketemu yang kita sebut dengan mikrosirkulasi. Sirkulasi Kecil kecil. gitu ya. Nah, pada kasus diabetes dengan gangguan mikrosirkulasi, dia bisa kena ke pembuluh darah, dan yang paling sering kita alami, sering kita lihat di masyarakat, ada gangguan daripada sensibilitas. Sensibilitas itu perabaan dok? Ya, rasa. Oh, Ya, oke. gangguan rasa, di mana seorang itu mungkin pada fase awal dia merasa sering semutan. Semutan pada tangan atau semutan pada kaki, yang ketika itu berlanjut menjadi hilangnya sensitivitas pada daerah yang tadi, Oke. misalnya pada kaki gitu. Dan ini tentu kalau dibiarkan akan berakibat buruk. Padahal saya mikirnya kalau kayak orang cuman ya Sobat Rehab misalnya cuman baal-baal begitu harusnya nggak akan parah ya dok. Jadi karena kan ini kan mikro kan Iya. hal yang kecil sebenarnya dok. Ya, masalahnya yang mikro ini bukan masalah kecil di situ, tapi bagaimana dibayangkan gini. Ketika kaki yang kurang sensitivitasnya tadi terkena luka, Iya. jadi orang yang mengalami luka itu tidak sadar bahwa ada luka di situ. Lukanya itu kemudian sebetulnya membahayakan, tapi karena tidak dirasa oleh si penderita, diabetes. jadi awareness dia tentang lukanya menjadi berkurang. Oh iya dok. Ya, jadi itu awareness itu menjadi berkurang ketika rasa yang dirasakan oleh si penderita tidak cukup kuat untuk memberikan awareness. Nah, jadi artinya dia bisa saja mengabaikan rasa itu Iya dok. atau tidak mengindahkannya sebagai sesuatu yang berbahaya bagi dia. Akibatnya bisa jadi luka itu terinfeksi, dia kemudian karena gangguan sirkulasi dia menjadi sulit sembuh, dan pada akhirnya yang sering kita dengar di masyarakat, terjadinya amputasi. Iya, amputasi ini ya dok yang maksudnya sebenarnya yang ditakutkan ya dok. Betul. Ya karena padahal hal yang kita pikir simple atau kecil misalnya seperti baal, malah nanti kalau misalnya pasiennya itu penderita ini luka dan menjadi amputasi, ini akan menjadi hal yang jauh lebih serius. Betul. Nah, mungkin sedikit nih dok kalau yang harus didiskusikan mengenai si amputasi ini. Kalau misalnya seorang penderita diabetes harus sampai diamputasi, itu kan kita sering dengar nih dok ada yang namanya prostesis atau kaki palsu. Harus nggak sih dok semua pasien itu kita berikan kaki palsu? Iya, begini. Kita kembali ke konteks rehab, konteks kedokteran fisik dan rehabilitasi lagi. Yang jadi fungsi ya dok. Fungsi. Iya dok. Kita memastikan bahwa ketika kita mengganti suatu organ yang hilang dan menggantinya dengan suatu alat yang kita sebut prostesis, maka kita mesti memastikan bahwa prostesis itu bisa memfasilitasi gerakan yang dibutuhkan oleh organ yang hilang tadi. Oke dok. Nah, bisa dibayangkan misalnya yang hilang jari, atau yang hilang mungkin telapak kaki, atau mungkin lebih tinggi lagi sampai ke betis. Nah, kemudian seorang spesialis kedokteran fisik ini harus memikirkan bagaimana organ pengganti tadi dalam bentuk prostesis bisa menggantikan fungsi yang hilang. Nah, tentunya di kita pemikirannya bukan karena kita mempunyai kemampuan itu, kita membiarkan itu terjadi. Nah, di sini yang paling penting justru pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Gitu. Oke.
Jadi memang sebenarnya yang harus kita kejar adalah prevensi atau pencegahan dibandingkan sebenarnya rehabilitasinya ya dok. Betul. Karena memang kita tidak akan bisa mengembalikan kakinya kembali, tapi yang kita mencoba untuk restore atau yang kita mencoba untuk mengembalikan adalah fungsinya. Fungsinya, ya. Dan fungsi itu mengingat kaki perannya begitu besar. Tentu kita tidak bisa menggantikan fungsi itu secara sempurna. Seringkali ada beberapa keterbatasan terkait dengan proses penempatan, fixing atau fitting daripada proses itu di organ kaki. Gitu. Iya dok, jadi maksudnya kan kalau misalnya begitu ntar Sobat Rehab juga bisa tahu kalau misalnya mungkin tidak semua orang langsung diberikan kaki palsu juga. Betul. Karena memang ada yang misalnya lukanya masih basah atau malah jadi sering infeksi. Tapi fungsi untuk berjalannya bisa tetap kembali. Misalnya dengan pemberian tongkat. Yang penting adalah pasien tersebut dapat kembali ke partisipasinya atau misalnya bekerja atau bersosialisasi dengan keluarganya. Dan yang diharapkan oleh dokter Rehab sudah pasti tentu yang kata-kata yang sering kita bicarakan ya dok, return to activity and participation. Oke, betul. Ya dok. Jadi sekian diskusi mengenai diabetes mellitus. Bila Sobat Rehab ada pertanyaan, silahkan masukkan langsung di kolom komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita akan melanjutkan dengan diskusi yang lebih seru lagi dengan Dr. Herdiman. Dah.